Saya Ifik Arifin, Saya Marlin Sugama. kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Marlin, apa kabar? Halo Pak Ifik, kabar baik Pak. Sehat selalu ya Pak Ifik. Amin semuanya ya. Thank you banget nih sudah bersedia untuk ikut podcast di sini. Saya tahu Mbak Marlin ini sibuk ya, sibuk di pekerjaannya sebagai Chief Digital Officer, gitu ya. Iya Pak. Singkatannya apa? CDO ya. Kadang ada juga yang CTO, CDO itu nanti ada bedanya ya, barangkali Ada Pak, ada. ada. Bu Marlin, ini paling Mbak aja ya, Mbak Marlin. Dulu apa S1 S2-nya ngapain sih Bu kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke topik kita di apa namanya literasi digital ini. Saya S1, S2, harusnya sih jurusannya manajemen. Tapi saya banyakan main game sih Pak. Main games. Iya, Sama dong sama anak-anak saya. sama lah Bahkan Pak. Kampus saya di tapi warnet dulu Pak. oh, kira-kira waktunya habis berapa persen buat games itu? Dulu Kalau lumayan boleh tahu. Pak. Dulu lumayan Pak, karena saya itu kan masuk sampai ke kompetisi yang profesional gamer itu Pak. Jadi lumayan lah. Hmm. Lebih banyak kalau misalkan dibandingin sama kuliah sih sebenarnya lebih banyak di game. Tapi untungnya saya lulus sih, Pak. Addicted ya. Tapi di situ secara tidak sadar kita juga mengeducate diri kita sendiri ya untuk mungkin disiplin, kemudian hati-hati, adalah gitu ya. Apa Mhm, namanya efek-efek yang positif tentunya dari game. mhm. Positifnya itu, negatifnya memang kadang-kadang kita nggak sadar waktu itu ya. Iya, ya itu negatifnya, Pak. Oke, Mbak Marlin, jadi apa yang selama ini sudah apa namanya dijalankan di sebagai CDO ini atau Chief Digital Officer ya, itu kira-kira pengalaman teknologi apa yang menunjang pekerjaan tersebut ya? Kita kita lihat jejak dari apa namanya IT-nya di mana dan manajemennya di mana gitu. Ya, Pak. Silakan Mbak Marlin. Kalau untuk jadi CDO itu sebenarnya yang paling penting adalah, problem solving sih, Pak, innovation and problem solving. Jadi kalau misalkan saya melihat, CDO itu fungsinya apa, kita tidak selalu menentukan, teknologinya duluan. Tapi kita melihat satu problem, terus kemudian kita lihat isunya di mana, terus kemudian kita juga menciptakan solusi untuk, ya isu tersebut. Bisa nggak kita, solve gitu, apapun itu ya. Baik itu di culture, baik itu di bisnis proses, baik itu juga gimana caranya perusahaan untuk bisa meningkatkan revenue. Tadi aku mungkin ada jelasin sedikit kalau misalkan, being a CDO is about doing less for more, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mungkin bahasa yang awamnya gimana caranya kita bisa lebih irit resources, tapi bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, di sini baru teknologi itu comes into play. Jadi, yang pertama adalah kita harus bangun untuk struktur dari talents-nya itu sendiri, orang-orangnya seperti apa, yang butuh kita, rekrut. Kalau di tim saya sih kebanyakan saat ini karena memang saya dasarnya developer, jadi banyakan adalah, developer dan itu kita mungkin, untuk struktur departemennya sendiri lebih kayak, tech startup, mirip banget sama tech startup, kita bagi antara, product management sama engineering team. Jadi cuman ada 2 itu untuk grup besarnya, dan kemudian di dalamnya kita ada developer. Jadi ada product manager, ada UI designer, UX researcher, itu di product. Nah, untuk yang di, developer sendiri kita banyak pakai, engineer, baik itu dari DevOps, back end, front end, apps engineer, terus kita juga ada data analytics, terus kemudian ada product growth manager. Nah, jadi mungkin kira-kira strukturnya seperti itu untuk, talents-nya. Nah, untuk teknologinya sendiri kita ngelihat yang sesuai sama kita punya metode untuk development. Di saya sendiri untuk metodenya yang saya adapt adalah untuk yang extreme agile development. Kenapa? Karena, seperti yang tadi saya sebutkan, I need to do, less for more gitu kan. Dan mungkin kebutuhan dari company, semua company lah ya, terutama untuk bisnis yang sudah berjalan kayak misalkan 30 tahun, 40 tahun, itu pasti untuk kebutuhan digital transformation-nya itu akan datang berbarengan. Banyak semuanya langsung dikasih ke kita bruk aja gitu. Sebagai CDO saya langsung terima,
ini semuanya nih langsung dikerjain, pokoknya saya mau semuanya langsung digital. Nah, ini tuh yang perlu kita, breakdown satu-satu. Nah, makanya kita butuh menggunakan yang untuk extreme agile development ini. Jadi kita gimana caranya melakukan di sana sedikit, di sana sedikit, di sana sedikit, dan kemudian itu akan menjadi, kayak potongan Lego yang mungkin bisa kita jadiin satu dan itu menjadi satu solusi yang besar. Nah, untuk teknologinya Nah, sendiri, yang kita pakai kebanyakan ya untuk development sih, Pak. Jadi yang pertama mungkin kalau digital transformation itu mengenai banyak yang, kita gunakan itu, sangat-sangat tergantung dengan adanya data. Yang pertama adalah, eee, data source-nya benar apa enggak, terus kemudian struktur cara pengambilan kita data itu benar apa enggak, terus kemudian kita juga harus memastikan bahwa data itu single source of truth. Jadi jangan sampai, oh departemen ini punya data ini, departemen ini punya data ini, oh itu udah pasti, pasti discrepancy dan pasti dispute. Dan itu gimana cara kita menyelesaikan itu. Jadi kalau misalkan boleh aku bilang, data is the blood of digital transformation, kita juga semuanya harus data driven. Jadi kayak misalkan untuk development, kita kan harus memilih nih, jadi kita biasanya pakai satu metode yang namanya ICE. Jadi ada impact, terus kemudian, apa sih, ada effort-nya kita ukur juga, terus kemudian kita lihat juga untuk, ini berapa lama sih ngerjainnya dan priority-nya gimana. Nah itu makanya kita bisa pecah-pecah, dicacah sampai kecil-kecil dan kita, atur prioritasnya mana duluan yang bisa kita deliver solution-nya, kita develop duluan, nah nanti di belakangan baru kita jadiin satu semua, jadi satu, ya kayak Lego lah Pak, tiba-tiba jadi aja. Kita bikin bagian ini dikit, terus lama-lama jadi satu semuanya. Nah, itu sih Pak mungkin untuk teknologinya, untuk sedikit spesifik demi sedikit lama-lama jadi jadi bukit bukit. ya, Mbak Betul Malin. Pak. It sounds so complex, tapi fun gitu ya. Jadi tadi Anda bilang pecah-pecah, kecil-kecil, ya itu mungkin yang kita kita sering dengar sebagai micro learning. Barangkali kalau kita juga belajar sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ini juga development juga demikian ya. Jadi Betul Pak. development itu membuat apa namanya API atau apa gitu ya bentuknya, entah modul-modul kecil sehingga bisa digabung-gabungkan dengan Ya, satu dengan lainnya gitu ya. ya betul Pak. Cukup kompleks dan menurut saya itu harus punya prerequisite ya bagi yang melaksanakannya itu. Prerequisite-nya saya rasa nggak mudah gitu ya. Tadi Anda cepat singgung DevOps. DevOps juga relatif baru dan saya nggak yakin kalau perguruan tinggi sekarang ini sudah siap dengan DevOps. Ada beberapa yang siap, tapi kebanyakan mungkin tidak siap. Nah ini gimana mencari talenta yang Anda perlukan itu, Mbak Marlin? Oke, kalau misalkan untuk talenta memang benar, Pak. Jadi kayak misalkan untuk kita terima fresh grad, itu biasanya nggak ready, Pak, apalagi dengan metode yang kita ambil gitu. Kebanyakan fresh grad itu biasanya akan melalui training dulu. Jadi memang kita jarang banget dapet talenta yang memang, cocok gitu dengan kita Siap punya pakai? siap pakai. Siap pakai Jadi belum? nah siapakah ini masih banyak yang harus kita ajarin lah, Pak, terutama untuk, adaptability-nya mereka dengan kita punya kecepatan kerja dan bagaimana kita bisa agile banget gitu ya. Kadang-kadang orang kan masih mikir, oh, sequential, selalu kalau misalkan di kampus itu diajarin sequential, habis dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, balik lagi ke konsep DevOps, itu menjadi salah satu kita punya basic architecture untuk gimana caranya kita bisa melakukan agile development, Pak. Kalau tanpa DevOps, tanpa, deployment dari DevOps, yang kita pakai mungkin pakai cloud technology dan lain-lain, jadi si agile ini atau yang tadi, microbits yang mau kita develop ini nggak mungkin bisa ada. Jadi memang selalu kita mulainya dari DevOps. Nah, kebetulan kalau misalkan untuk rekrutmen, aku selalu ngambilnya itu kan ada lead, terus kemudian ada team member. Nah, lead yang aku ambil itu selalu yang harus, punya pengalaman lah, Pak. Nah, tapi tim member-nya aku mungkin bisa ambil yang, agak junior dan biarin si lead ini, Fresh graduate. transfer the knowledge gitu. Nah, begitu transfer the knowledge, mereka juga sambil biasain dengan kita punya, work culture dan lain-lain, terus, dengan Budaya delivery-nya kerja kita penting ya, budaya kerja. penting, budaya kerjanya seperti apa, komunikasinya apa. Nah, itu harus dijadikan kebiasaan sih, Pak. Jadi kan kayak misalkan, mungkin kalau misalkan fresh grad baru masuk ke kita, mereka reaksi pertamanya selalu sama. Yang pertama adalah mereka culture shock, yang kedua adalah mereka overwhelmed. Karena ini bisa Apa pegang itu? berapa Home Alone? overwhelmed, Pak. Overwhelmed tuh kebanyakan informasi. Overwhelm. Oh, oke. Overwhelmed, overwhelmed. Ini banyak banget ya project yang di ini project yang mana ya, ini project yang mana ya. Nah, itu tuh kita harus, biasakan mereka gitu.
Jadi maksudnya mereka itu harus menjadi kalau mungkin, Pak Ivik familiar dengan cara build-nya, Candi Borobudur nggak ya, Pak? Jadi mereka Enggak. itu jadi mereka itu menggunakan building blocks batu gitu, tapi mereka sistemnya adalah interlocking with each other. Makanya mereka itu nggak butuh kayak, semen atau gimana gitu, karena memang si building itu interlocking with each other. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kamu sebagai talent tuh biasanya kita bikin kamu itu tuh kayak rantai, kayak salah satu mata rantai. Jadi kamu harus tetap di situ, tapi pastikan bahwa proses yang kamu terima, itu harus bisa langsung dilanjutkan dengan waktu yang, cepat gitu. Karena jangan sampai prosesnya itu balik lagi. Udah kayak saya bilang itu aja dulu kamu belajar, gitu kan. Nah di situ mereka mulai build, mereka misalkan pertama pegang project yang kecil dulu, terus mereka mulai bisa, biasa nih dengan satu project ini. Nah mereka akan kita tambahin lagi misalkan workload-nya, "Kamu pegang project ini ya." "Oh ya udah ngerti lagi," dan mereka akan dikasih lagi untuk project yang lain dan yang lain dan yang lain gitu, Pak. Jadi kalau yang Iya. itu memang perlu di-nurture sih, Pak. Satu, maksudnya kita butuh waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan work culture-nya dan yang kedua juga mungkin, kita masih membangun habit mereka untuk, kerja yang sesuai dengan kita punya, mungkin tim dynamic ya aku sebutnya gitu, Pak. Wow, wow, itu udah kedengeran ininya apa jaminan suksesnya udah kayaknya udah kebayang gitu ya dengan pola kerja seperti itu ya. Karena gini, sepertinya itu jadi apa ekstrakurikuler atau sekolahan yang dia sekolah Mhm, tapi dibayar gitu ya. Jadi mhm, enak banget gitu ya. Itu kondisi yang optimal menurut saya ya. mhm, Tapi walaupun begitu tentunya setiap setiap orang itu harus punya basic yang kuat juga ya. Kalau enggak nanti dia baru dapat overwhelm tadi, dia mhm, minta berhenti, dia cari kerjaan yang lebih nyaman buat dia gitu ya. Enggak semua orang bisa tahan dengan pressure seperti itu ya. mmm, Nah, kira-kira apa persyaratan seseorang ya digital talent ini? Apakah dia harus pintar matematika? mmm, Apakah dia harus punya pengalaman coding yang cukup lama? mmm. Kira-kira persyaratan yang apa memadai itu apa tuh, Mbak Marlin? Kalau saya selalu nyari orang walaupun saya sendiri bukan dari engineering background atau dari IT ya, atau computer science lah, itu saya selalu mungkin akan prefer yang punya basic untuk, dari IT, Pak. Jadi dia punya engineering background, karena yang saya ambil di sana adalah saya butuh dia untuk bisa problem solving, terus kemudian saya juga butuh mereka untuk bisa punya mental development, jadi untuk building something. Dan kemudian mungkin yang paling penting kalau dari engineering itu mereka bisa kasih solusi berdasarkan shortest path possible. Karena kan kita butuh cepat ya, Pak. Nah, jadi mungkin kalau misalkan Ya. sudah punya basic dari kebanyakan untuk dari sekolah-sekolah IT, yang maksudnya ada jurusan IT dan yang mungkin related dengan IT, itu tuh udah ada tuh, Pak, building blocks-nya. Dan kemudian mereka juga, Ya. belajar tuh untuk mempunyai satu definisi yang jelas mengenai, mengenai semuanya ya, Pak. Kalau misalkan dulu pengalaman saya di business school, semuanya itu bisa masuk, ke gray area gitu. Definisinya nggak jelas, bahkan kayak naming convention aja kita nggak pernah, ngomongin gitu loh, ini namanya harus apa. Tapi kalau misalkan dilatih sebagai engineer, kita tuh udah punya persetujuan bahwa ini adalah dipanggilnya apa. Kayak misalkan contoh aja, untuk satu fitur apakah ini akan masuk ke satu kan kalau misalkan lihat di teks Startups ada yang namanya pilar, ada yang namanya vertikal, ada yang namanya modul, ada yang namanya apa. Nah, itu tuh kita mesti setuju dulu. Nah, itu tuh biasanya akan lebih mudah ngajarin kalau misalkan ke seseorang yang engineering background, gitu. Karena mereka sudah biasa dengan itu, dan mereka juga udah punya konsep untuk, building something tuh gimana. Nah, mungkin yang kedua, yang Oh, lebih berhubungan dengan soft skill ya, Pak. Kalau tadi kan hard skill-nya mungkin kita lihat yang paling bisa kita ambil adalah dari engineering. Yang kedua yang, mungkin kita bisa ambil adalah kita lihat karakternya mereka. Kalau karakternya mereka yang pertama adalah mereka harus eager to learn. Karena kalau misalkan di sini there is no comfort zone, Pak. Di mana kalau misalkan kita dikasih project baru, meaning adalah, itu kita dikasih challenge baru, kita dikasih, problem baru, how to solve this, gitu. Nah, itu tuh dia harus mau belajar dan harus mau berinovasi gitu, Pak. Jadi maksudnya, "Oh, ini bisa cara gini, ini bisa cara gini, ini bisa cara" aku nggak ngomong soal kreatif ya, Pak, tapi aku lebih ngomong gimana caranya dia itu bisa, punya keinginan untuk belajar. Jangan maksudnya, ya udah zona nyaman aja gitu. "Ah, udahlah gue maunya yang gini aja deh, yang saya tahu cuman ini, ya udah saya taunya gini," gitu.
Saya bahkan kalau misalkan untuk interview ya Pak, contoh banget, saya bakalan nanya gini, "Coba kamu tahu bata kan? Bata merah itu ya, yang kotak. Kamu kasih saya 10 kegunaan bata." Nah, itu dinilai sama saya itu jawabannya adalah, gimana caranya, seberapa jauh dia bisa memikirkan, bata ini bisa buat apa. Itu kan salah satu contohnya, Pak. Jadi ini adalah, Ya, willingness to learn. Nah, kita lihat dari variasi jawabannya mereka, apakah ini orang, cukup kreatif untuk, problem kreatif. solving-nya dan bagaimana Ya, cara mereka nge-solve problem ini. Itu sih, Pak. Nah, menarik. mungkin heeh. Nah, itu satu, eagerness to learn, yang kedua kita butuh fast adaptability sih dari anaknya. Jangan terbiasa dengan Adaptability. adaptability, Pak. Jadi jangan terbiasa dengan satu structure, saya biasa di kampus, saya biasa tim saya 4 orang, gimana kalau kerja dengan 20 orang? Gimana caranya kerja dengan 100 orang? Bahkan kalau untuk di tech startup sekarang kemungkinannya dia bakalan kerja sama dengan ratusan engineer lainnya. Nah, itu gimana dia bisa memposisikan diri di sana gitu loh. Dan kalau projeknya ganti seperti saya bilang semuanya ganti lagi. Jadi ya kita butuh adaptability yang cepat dan dia nggak boleh stres gitu kalau misalkan, dikasih circumstances yang beda-beda terus. Jadi mungkin 2 itu sih Pak Ya. yang penting. Jadi ada dua syarat tadi ya, Mhm, yang terakhir adaptability gitu. mhm, Nah, apakah gini ya, kalau tentunya tim yang besar itu masalah manajemen saya rasa ya, bukan lagi masalah teknis. Tapi gini, apakah seseorang itu bisa membuat building block sendiri, kemudian dia menentukan inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, itulah yang akan disambung dengan blok yang lain. Jadi di dalam blok itu nggak peduli apa isinya gitu ya, mmm, apakah algoritmanya salah atau efisien atau tidak efisien, apapun yang ada di dalam blok itu tidak menjadi masalah manajemen. Yang penting inputnya apa, outputnya apa, dan prosesnya seperti apa. Bukan begitu? mungkin ada hal ke sananya juga Pak, tapi makanya tadi aku balik lagi ya Pak ke DevOps dan, gimana caranya kita bikin arsitektur untuk development kita, SDLC-nya kita lah Pak. Nah, SDLC-nya itu udah kita Ya. tentuin. Jadi kayak misalkan kita tidak membatasi mereka untuk solve masalahnya gimana, tapi kita kayak udah punya semacam, pagar lah Pak, mungkin ya. Jadi kalau terlalu ke kanan nggak boleh, terlalu ke kiri nggak boleh. Hmm. Terus Gitu kemudian ya. kita juga Karena gini, punya Mbak, maaf mhm, aku potong sedikit. Karena background dari apa namanya orang-orang itu macam-macam ya. Ada yang dia kuat di language tertentu, database tertentu. Untuk membuat standar ini tidak mhm, mudah gitu. Atau Anda betul. menentukan standar. Pokoknya Udah ditentuin kamu Pak. pakai ini. Jadi Oh, untuk, oke. programming language kita udah tentukan, terus kemudian kita juga punya banyak banget tools-tools yang kita pakai saat ini. Terus kemudian untuk, Ya, DevOps-nya kita udah milih cloud provider-nya apa, dan cloud provider itu menentukan service dan application untuk di cloud itu apa yang kita butuhkan. Nah, itu udah kita set up semua, jadi mereka tinggal jalan di atasnya, oke. gitu. Nah, terus untuk Boleh kayak tahu nggak misal pilihannya apa aja? aku sebut Pilihannya apa nih? aku sebut merek Python boleh nih, Pak? atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Bukan. Kalau kalau Python kan bukan merek. Iya iya, nggak oke. Python Language atau programming Golang language ya? atau apa? Mhm. Kalau untuk Yang back-end, preferable. yang, sekarang ini kalau misalkan yang preferable yang sekarang kita lagi pakai adalah Ruby on Rails untuk back-end-nya. Terus kemudian kita juga ada pakai Golang, jadi itu ada kombinasi keduanya. Untuk apps-nya kita pakai yang native, Pak. Jadi, yang untuk, Apple kita pakai Swift, untuk yang, Android-nya kita pakai Kotlin. Oke, jadi itu modern semua itu. Karena kalau State untuk, of the art. iya, enggak state of the art juga sih, Pak, untuk Ruby on Rails kan udah lama ya. Kita butuh Oke, yang something yang future proof, Pak. Jadi jangan sampai kayak mungkin aku ambil lah salah satu ya, Pak, kayak misalkan React Native. Itu memang kan kayak satu solusi yang, "Oh enak nih bisa langsung untuk Android sama iOS," gitu kan. Tapi React ya. Native ini pada suatu saat itu kan mereka pakai community support. Support-nya itu bahkan udah nggak ada nih, Pak. Nah, kalau misalkan ini kita mesti mikir juga dari sisi mungkin dari sisi pengaturan awalnya, how long is this, language or this, platform atau framework will survive gitu, Pak.
without the Oke, without the support of the, main supporternya. Tapi kan kalau misalkan kita pakai native, itu kan berarti di-support-nya berarti ya sama Apple, sama Android gitu ya, Pak. Nah, itu kita lebih betul. punya garansi lah untuk future proof-nya. Oke, jadi feature proof itu penting ya. Jadi Oh, nggak hilang di tengah jalan gitu. kalau hilang di tengah jalan ganti Ya. semua repot loh, Pak. Oke, nah terkait dengan hal itu ada yang saya mau tanya ya dengan software house. Ini kan berarti udah masuk ke kategori software house ya, development Mirip, seperti Pak, itu ya. mhm mhm. Begini, biasanya apa namanya kalau kita memberikan satu project kepada seseorang atau satu tim Mhm itu yang dipakai kan brainware mereka kan. Jadi mhm semuanya itu dilakukan oleh tim yang mungkin 3 orang, 4 orang, dan umumnya dokumentasi itu tidak terlalu baik. Artinya apa yang mereka lakukan, mereka yang penting bisa solve the problem, kemudian jalan. Oke. mhm Nah, jadi dokumentasi satu masalah pertama. Yang mhm kedua masalah turnover. Jadi kalau kalau ada yang pergi, ada yang mungkin resign segala macam, itu sangat mengganggu mhm, ritmenya. Itu betul, penanggulangannya seperti apa? Pertama dokumentasi, mhm, yang kedua turnover. oke. Mungkin itu bisa jadi satu jawaban sih, Pak. Jadi, Oke. ya, i tadi untuk awal-awal kan aku udah mention, kita ada engineering team dan kita ada product team. Nah, jadi, engineering team itu yang tadi mungkin Pak Ifik mention, dia itu yang kita pakai brainware-nya dan dia itu purely developing. Jadi mereka hanya konsen coding coding dan coding. Nah, untuk yang produknya sendiri, itu sebenarnya yang kita siapkan banget-banget untuk jadi produk ini mungkin kalau ditaruh di antara pre-production, production, dan post production, dia itu kalau di pre-production, dia yang akan menentukan building blocks-nya akan seperti apa. Jadi higher level of the solution itu bakalan seperti apa, dia juga yang pegang roadmap-nya, timeline-nya, scope-nya, dan lain-lain itu ada di product management. Nah, terus kemudian setelah itu pada saat si production ini mulai, si product manager ini juga yang saya pegang untuk jadi, mungkin PIC atau mungkin person in charge yang, akan bertanggung jawab untuk task distribution. Nah, task distribution ini kita baginya ke, engineer ini, kita bagi sekecil-kecilnya sampai kalau, unit terkecil kita untuk ngebagi satu pekerjaan itu adalah 4 jam. Jadi 4 jam selesai. Syaratnya apa untuk satu task itu harus bisa di-deliver dan satu task itu harus bisa dites. Maka itu kita sebut itu sebagai task. Nah, terus kemudian yang terakhir, setelah itu semua selesai, maka untuk post, production-nya, kayak misalkan kita bikin release note, kita bikin postmortem, apa segala macam, itu kembali dipegang sama, si product manager. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan untuk dokumentasi, kita ada beberapa layer dokumentasi. Yang pertama untuk layer project-nya, jadi yang higher level untuk kayak timeline, scope, dan, deliverable target, itu dipegang sama product manager semua. Nah, untuk yang level developer, semua yang tadi saya bilang kita menggunakan tools, task distribution tools, itu sudah menjadi dokumentasi dari kita dan kemudian juga kan mungkin yang perlu didokumentasikan task apa yang diberikan dan kemudian change apa yang dibikin dan deliverable apa yang dibikin. Nah, kita memakai dua tools berbeda. Jadi di depan untuk task distribution-nya, jadi kita tahu task-nya ini apa, deliverable-nya apa, what to expect, terus, ininya apa segala macam dan engineer itu akan mengambil satu task tersebut, terus kemudian akan deliver dan akan dioper ke, mereka setelah unit task sendiri, terus mereka akan oper ke yang namanya test engineer. Nah, di situ udah kecatat sendiri tuh, Pak, di tools tersebut tuh udah kecatat sendiri. Jadi, apakah kita punya change log, kita tinggal lihat di, si ininya, si apa namanya, si test engineer-nya. Jadi dia udah nge-deploy apa aja. Jadi ada deploy log-nya dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan untuk si engineer-nya sendiri, dia itu, code-nya itu sudah sesuai atau commit-nya dia itu sudah sesuai dengan kita punya bigger blocks yang lain, itu akan ketes sendiri secara otomatis pada saat dia, commit mereka punya, code. Jadi kalau misalkan, nih mereka, push nih masuk, terus ternyata memang nggak sesuai, itu akan kecek sendiri di, sistem kita, terus kita akan kasih ke mereka nih, merah apa ijo. Kalau misalkan ijo berarti diterima, boleh masuk ke test engineer. Setelah masuk dari test engineer, nanti akan balik lagi ke product manager. Nah, si product manager
manager lihat sesuai nggak nih untuk deliverable-nya. Task engineer mungkin akan cek untuk bug atau dan lain-lain. Kalau untuk si product manager dia akan ngecek apakah deliverable-nya sudah sesuai apa belum. Nah, dengan menggunakan semua tools itu, dokumentasi itu akan otomatis tercatat, Pak. Karena memang tidak mungkin kalau seseorang sudah develop sesuatu, fokus di coding, terus suruh dia bikin catatan lagi, suruh dia bikin note lagi, itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin beres Kamu, aja. Nggak mungkin. ya, Jadi ya. udah berapa perusahaan kayak gitu nggak mungkin. Jadi kita ambilnya semua yang automation, kita lihat semua lognya, kita juga punya untuk jadi di masing-masing proses itu kita kasih log semuanya. Dan kalau misalkan mau lihat dari dokumentasinya, mau lihat high level, lihat dari yang si product management. Kalau misalkan mau lihat task distribution-nya, lihat di tools Oh ini. gitu. Kalau misalkan mau lihat yang lainnya, kita punya lognya semua. Dan itu mungkin berhubungan nanti kalau misalkan turnover. Nah, pada saat turnover kita harus ada onboarding kan ya Pak. Nah, cuman mungkin bagusnya adalah kita punya coding itu pairing Pak kebanyakan. Jadi kita bisa pairing. Jadi Oh, maksudnya jadi pairing. pairing. Banyak yang maksudnya sering kita pairingin. Jadi pair. Jadi pada saat jadi nggak cuma satu orang yang punya knowledge tersebut. Nah, jadi pada Ya. saat satu orang ini keluar, yang satu bisa ngajarin yang anak baru. Strategi yang bagus. Ya. Karena luar biasa. Sebetulnya sebetulnya problem software house tuh dari zaman zaman kuda gigit besi ya. Itu masalahnya itu aja. Sampai sekarang Kan masih Pak. coba sekarang udah nggak bisa lagi main-main gitu ya. Dan DevOps ini in action ya. Jadi DevOps ini betul-betul merupakan satu apa namanya pola development yang mature tuh ya. Jadi nggak cuma Hmm. teori aja gitu ya. Ya, itu harus Bagus dijalanin sih, banget. Pak. Dan Harus susah ngejalaninnya. dijalani. Oke, sangat sangat karena eh, yang menurut saya memang the most difficult problem is to deal with the human gitu ya. Yes. Jadi karena background yang berbeda, sifat yang berbeda, emosional yang berbeda gitu, interest yang berbeda, ininya handlingnya beda-beda gitu ya. Ada 100 orang 100 perbedaan gitu ya. Iya. It's lucky me I'm not that one that apa has the position like yours gitu ya Mbak Marlin ya, tapi fun barangkali ya untuk memanage development seperti ini. Sebetulnya yang mau saya tanya lagi lebih ke application gitu ya, user interface gitu ya. Karena Anda kan di asuransi ya, berarti user interface-nya itu lebih banyak ke internal perusahaan atau ke usersnya langsung. Karena kalau asuransi itu saya bisa bayangkan bukan day to day seperti banking gitu ya, beda nature-nya. Itu gimana kalau user interface-nya kebanyakan seperti apa itu? Mungkin saya bedakan player-nya dulu ya, Pak. Jadi mungkin yang kita kategorikan sebagai user itu ada 3 sebenarnya. Yang Oh pertama iya, yang ada agent ya. ada agent, Pak, betul. Jadi memang untuk Ya. nggak terbatas platformnya untuk mobile application doang, tapi kita juga ada bikin untuk website ya, Pak. Jadi yang pertama adalah internal user, itu adalah semua yang bekerja di Sequis jadi karyawan lain. Terus yang kedua adalah agent, di mana agent itu adalah mitra kalau di Sequis. Terus kemudian yang terakhir adalah nasabah atau policy holder. Nah, jadi memang kita Ya. bedakan 3 ini. Nah, kalau mungkin yang tadi di-mention sama Pak Ifik, kalau ini nggak day to day user, iya benar, memang kita untuk ke end customer atau ke nasabah, tidak setiap hari orang ngecekin apa sih aplikasi asuransi. Tapi kalau untuk Asuransi. serem banget Pak kalau dia ngecekin tiap hari. Nah, Tapi agentnya yes ya, tapi agentnya kalau ya. agentnya yes Pak. Agent sama internal business usernya yes. Ya, ya. Ya itu dia. Jadi user interface-nya itu harus memang apa namanya berkonsentrasi ke agent sebetulnya ya. Mereka lah yang running the business gitu ya. Karena Iya, melalui mereka lah kita mendapatkan apa nasabah gitu ya. iya. Kira-kira gitu ya. Jadi memang konsentrasinya itu antara 3 itu mungkin prioritasnya adalah yang pertama agent dulu karena mereka adalah revenue engine kita, Ujung tombak, ujung tombak ujung kita. Terus tombak. kedua baru kita perhatikan nasabah-nasabah gitu ya. Maksudnya kita bikin fitur-fitur juga yang bisa memudahkan nasabah melakukan transaksi. Misalkan mereka mau minta request ini, request itu, nggak usah lah datang-datang lagi ke kantor gitu kan. Karena kan apalagi zaman kayak gini jangan ketemu dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Jangan kalau ketemu dulu. jangan ketemu dulu.
dulu. Kalau misalkan untuk internal user-nya, ya mungkin kita memudahkan untuk bisnis prosesnya mereka aja gimana caranya, data yang kita dapat dari agent maupun, dari customer ini bisa kita masukkan jadi, mungkin satu proses monitoring yang terintegrated gitu, Pak. Jadi maksudnya bisnis user kagak ngelihat, oh ini tabel Excel sini, tabel Excel di sana gitu ya. Kita udah nggak pakai sheets lagi, tapi kita semuanya kita bikinin dashboard, terus kita juga pakai, beberapa tools gitu untuk analytics, jadi mereka juga bisa ada kayak misalkan, predik untuk trennya nanti ke depan 2, 3 bulan ke depan gimana ya. Terus apa hubungannya antara, tren yang ini, tren yang A dan tren yang B, apakah ada hubungannya apa enggak, apa yang bisa kita, tingkatkan nanti selanjutnya. Mungkin jadi actionable insights lah, Pak. Kalau misalkan, untuk monitoring internal business user kita lebih banyak, fungsinya ke sana. Jadi kunci katanya mungkin predictive analysis ya yang kita inginkan ya, Mil ya. Iya, 3 bulan ke betul. depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan gitu ya. Iya, Pak, betul. Itu ada ilmunya sendiri saya rasa ya di situ Itu ya. ilmu cenayang, Pak. Jadi fortune Big teller. data analysis. Tapi itu semuanya sudah ya fortune teller. Tapi berdasarkan data kayaknya realistis ya. Karena asal datanya benar gitu ya. Iya, betul. Menurut saya sih sudah bagus sekali gitu ya. Artinya kalau itu sudah solid ya, perusahaan kan tinggal terutama direksi tinggal lihat-lihat dashboard aja, tinggal apa sambil nyanyi-nyanyi dia bisa bisa apa namanya memonitor perusahaannya gitu ya karena semuanya udah jelas gitu ya prediktifnya apa terus kemudian agennya bagaimana performance-nya seperti apa gitu ya Iya. tapi itu fun ya jadi gimana Kalau aku sih performance-nya ngelihatnya gimana performance-nya kalau aku ngelihatnya sih justru ini fun ya, karena kan, aku ngebayanginnya CEO-ku itu kayak orang yang punya a lot of chain stores gitu, tokonya banyak, dan dia pengen lihat barang apa aja yang kejual, barang apa aja yang dipegang sama customer, terus gimana betul performance-nya dari sales-nya dia gitu kan. Si sales-nya aktif nggak sih nawarin, terus kemudian sales-nya ini aktif nggak sih untuk ambil training, terus kemudian supervisor di tokonya itu ngapain aja sih. Nah kan mereka kan sebagai yang, punya brand atau punya chain store gitu kan pasti kan lebih pengen lihat gitu ya. Ya sebenarnya prinsipnya sama aja gitu. Dan yang membuat fun adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa memberikan, semua laporan itu yang tadinya biasanya dia nerima mungkin dalam bentuk email atau dalam bentuk kertas bahkan kan yang tumpukan banyak dia harus sesuaiin kertas B, laporan dari departemen A, B, C gitu. Nah sekarang dia tinggal buka handphonenya, lihat aplikasi, tinggal tik aja mau toko yang mana gitu kan, atau mau, ya sales yang mana nih yang kita mau lihat untuk performance-nya. Sales ini udah jualan ya berapa nih, bulan ini. Nah, ya seperti itulah, toko mana yang laku, produk apa yang paling laku di toko apa. Nah, itu tuh semuanya sekarang tinggal, ya apa ya, one click away lah. Kita bikinnya kayak gitu one take dan itu menurut saya fun gitu, karena fun-nya di hmm. mana, karena kita bisa gather all of this data, terus kemudian gimana how we visualize it to his requirement. To the BOD requirements gitu. Nah ini kan satu challenge ya, ya lagian, mungkin karena basic saya juga di gaming dan lain-lain, saya ngelihatnya ini semacam kayak, game lah gitu. Dan si agent-agent ini juga bisa kita bikin kayak kompetitif. Jadi maksudnya kita bisa lihat nih, jadi lucu ada kan kalau misalkan dasarnya game itu kan sebenarnya, mmm, bedanya game dan aplikasi biasa adalah kalau misalkan di game itu ada unsur kompetitifnya. Kalau aplikasi itu hanya input dan output, sama game juga input dan output, tapi you compete against something kalau misalkan di aplikasi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat satu branch ke branch lain ini udah terbentuk satu automatic, competition karena kelihatan jelas sekarang gitu, toko yang ini, toko yang A bagus ya penjualannya bulan ini dia paling atas nih, gitu kan. Kan biar gimana kan jadi pas lagi ngelihat langsung kelihatan gitu, ini kok kayak racing gitu, yang ini kalah ya gitu. Ya misalnya aku ngebayanginnya gitu. Jadi the sense of competitive tuh langsung terpacu ketika melihat ada visualization yang di-ranking gitu. Oke, jadi gamifikasi ini built-in di dalam aplikasi ya, Iya, gitu walaupun ya, kelihatannya nggak kayak kurang game lebih ya, ya. Pak, nggak warna-warni Nggak kayak kayak game juga, gitu ya, enggak ya, nggak bukan bukan games based application bukan, tapi bukan, gamification ya. nggak Ya, ada pop nah, balon atau apa gitu, nggak ada, Pak. tapi Mbak Marin, jadi inget game beneran. Tapi Mbak Marin, kalau games tanpa award itu Mhm, nggak berguna juga. Jadi betul, harus ada awardnya dong. Itu gimana iya. bentuknya ada ya?
Kalau Mm-mm. misalkan enaknya di perusahaanku sih memang dari award-nya itu dari, perusahaan memang sudah rutin memberikan award untuk, agen-agen yang berprestasi baik dan kayaknya ini praktek yang cukup awam sih di semua perusahaan asuransi. Jadi Perusahaan, ya, jadi kita sebutnya kayak misalkan ada kontes, kalau misalkan mereka nyampe untuk bulan ini mereka dapat bonus, nah itulah reward-nya. Jadi, mungkin gamification-nya di dalam aplikasi, tapi begitu reward-nya it's getting real, gitu. Dan memang semua real. agent dan akhirnya semua agent memang semangat sih karena reward-nya. Ya. Jadi gamifikasi ini kita melenceng sedikit ya di dalam Mhm education itu memang perlu ada unsur fun-nya karena ketertarikan peserta didik mhm itu di fun-nya itu. mhm Ya, jadi kalau kita merasa senang belajar ya, otomatis nggak usah disuruh juga kita belajar gitu ya. mhm Logikanya demikian gitu. Jadi mhm unsur fun itu hanya bisa diselipkan dengan gamifikasi gitu ya. mhm mhm Tapi gamifikasi yang terjadi di mana di sekarang ini itu kebanyakan tergantung sekali pada lecturernya. Jadi yang ngajar siapa gitu. Kalau yang ngajar seperti teman saya yang namanya Pak Didi Partono Rudiarto, itu ada teman saya satu, dia ngajarnya enak, selalu humor, sehingga pesertanya juga merasa ada fun-nya di situ. Nah ini mhm tapi tergantung sekali sama orangnya, dan ini nggak bagus gitu. Jadi saya tuh berpikir bagaimana kalau gamifikasi ini built-in dalam pendidikan. Jadi mhm. dalam aplikasi yang tujuannya untuk mendidik gitu. Gimana pendapat Pak Mardin dalam hal ini sebagai gamers nih ya, bukan sebagai CDO dulu ya. Mungkin aku mau balik waktu aku jadi game developer ya, Pak. Sorry Pak, aku minum dulu. Ya, monggo, monggo, monggo. Mungkin aku mau balik dulu waktu aku jadi game developer, Pak. Oke, Nah, jadi waktu aku kita jadi mulai. game Ya. developer, challenge pertamaku adalah what is fun? Define Hmm, fun. Fun untuk define fun. saya dan fun untuk Pak Ifik dan fun untuk Pak Didi beda, Pak. So, how we define that someone can have fun or everyone can have fun. Ya. Jadi, itu dia. Nah, jadi sebenarnya kita akhirnya balik lagi gini aja, kan kalau untuk bisa menikmati sesuatu atau kita bisa menganggap sesuatu itu fun, kita harus bisa yang pertama adalah relevansi. Itu harus relevan sama kita. Relevansi. Kita itu harus relevan sama kita. Ada mungkin ya balik lagi ke dunia pendidikan, ada pengajar yang, kerjaannya humor terus gitu. Tapi humornya nggak Hmm. relevan sama anaknya gitu. Anaknya nggak ngerti, ini humor apa ini gitu kan. Kok topiknya apa, nggak nyambung sama pelajarannya, apa gitu jadi fun, Pak? Kan enggak ya, Pak? Itu lebih jadi ridiculous kan, Pak? Enggak, setuju. Ini apa sih nih orang Setuju. mau ngelawak apa mau ngajar? Malah kesel, Pak. Saya bayar loh di Kesel. sini gitu. Betul. Iya, saya bayar loh di sini bukan mau lihat stand up Nggak comedian nyambung gitu. istilahnya ya. Heeh. Bahkan jangan dosen, Pak, stand up Oke. comedian kalau misalkan nggak relevan aja tuh kesel, Pak. Kesel, kesel. Mmm. Kesel, kesel, betul. Dan Relevan ya. dan kemudian mungkin kita sambungin lagi dengan konsep yang game dan sama dengan semua aplikasi ataupun solusi yang lain, harus ada input dan harus ada output. Dan kita balik lagi, input itu kita anggap sebagai investment, jadi kan memang kalau misalkan mau menginput sesuatu nih, Pak, kita harus memikirkan bahwa user itu, mikir, ada investasi waktu untuk mikir, terutama untuk mereka bikin decision, "Saya mau masukin apa ya? A atau B?" Gitu ya. Terus kemudian pokoknya effort-nya kita harus hitung semua. Jadi kita anggap itu sebagai investasi dari dia. Nah, pada saat kita mengeluarkan output, kita tuh harus membuat si output ini berupa reward yang lebih besar daripada investasinya mereka. Jadi itu cara aku Hmm. nge-break fun. Jadi ada satu, relevansi. Kedua, kita memperhitungkan investasi, input dari si user. Yang ketiga, kita juga harus memberikan mereka reward atau benefit yang mungkin sesuai atau lebih besar daripada, mereka punya, investasi. Tapi jangan Effort. terlalu besar juga, jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar, jadi gampang puas orang. Kan intinya kalau Ya, ya. gamifikasi adalah easy to learn, hard to master, Pak. Hard to master. Easy Ya. to learn, hard to Easy master. to solve, Easy easy to to learn, learn, hard hard to to master. master. Yes.
Oke, Nah, itu prinsipnya ya. itu prinsipnya untuk bisa jadi fun. Kalau misalkan tidak ada 3 itu, ya kita susah ya Pak ngedefine fun itu apa. Karena fun itu is an emotion Pak. How do you describe an emotion? Emosi. Beda-beda Pak satu orang ke orang lain. Betul, betul. Boleh saya kasih komentar sedikit tentang input ya. Ya, boleh Input Pak. ini kan users itu menghadapi user interface ya, Mhm, gitu ya. Nah, sering sekali kita disuruh mikir gitu, milih ini salah, navigasinya di mana, saya cari ini kok nggak ketemu, di mana. Jadi aplikasi ini membuat kita berpikir berat gitu loh. mmm, Jadi kan aplikasi yang bagus tuh seharusnya, ya, bayangan saya, si usernya itu jangan disuruh mikir deh gitu ya. mmm, Pokoknya kayak pakai semudah mungkin sehingga senang gitu ya. mhm, Jadi si developernya, desainernya ini harus empati dengan usernya gitu ya. Gue mau nyari apa sih? Oh ini sampai dia dapat itu kok lama betul gitu ya. Musik masuk ke menu yang mhm, lain, sub menu yang lain gitu. Nah, itu pengaruh banget ya untuk user mmm, interface ya, untuk iya. gamifikasi yang tadi. Sebenarnya nggak Gimana tuh? terbatas sama gamifikasi sih, Pak. Semua user interface itu aku setuju banget sama yang pernah dibilang sama Apple. Hmm. It's there when you need it, Hmm. it's not there when you don't. Pernah denger itu nggak, Ah, Pak? pernah, pernah ya. Iya, jadi maksudnya tuh nggak Keren, 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 keren. aku selalu pegang itu karena memang, mungkin istilah yang lebih teknisnya adalah kalau UI itu harus intuitif. Jadi maksudnya ya kayak Intuitif. intuitif. Jadi kita tuh mesti tahu kalau behavior-nya orang itu sebenarnya kalau misalkan kita bikin, handphone ya, intuitifnya itu tuh sampai kita tahu penempatan jarinya tuh di mana biasanya. Ya kita anggap banyakan orang bertangan kanan lah ya Pak, maksudnya right handed lah ya, maksudnya Ya, dominannya tangan kanan. Itu jempolnya kemana sih? Jempolnya ya jangan jauh-jauh ke ujung atas gitu loh. Kalau misalkan terus kemudian kita lihat kayak misalkan button dan lain-lain dan itu mana yang kita pengen dia, pencet, mana yang lebih action-nya bakalan lebih di-encourage untuk diambil. Itu warna button beda, Pak, kayak gitu. Nah, ini mungkin sebagian contoh kecil ya. Tapi again tadi Pak Ivik ada mention bahwa developer harus memikirkan sampai ke sana. Sebagai tim developer, yes. Tapi saya selalu menghindari engineer saya untuk mikir untuk yang kita sebut dengan UX dan UI. Caranya gimana? Kita breakdown, jadi kita bagi segregate tugasnya. Di timku tuh ada yang memisahkan ya. memisahkan, segregate. Jadi developer tuh aku maunya dia konsentrasi ke how to deliver a solution, sama satu lagi how to produce a good quality code atau high quality code gitu. Udah, itu aja yang dia pikir. Konsentrasi ke sana. Kalau dia masih punya spare time untuk dia mikirin UX dan lain-lain, terserah. Itu mungkin ada developer yang pintar banget. Tapi basicnya aku cuma minta mereka develop itu. Nah, segregation of duty-nya di timku itu aku nggak minta mereka research, Pak. Jadi researcher tuh aku punya yang namanya quantitative researcher dan ada satu lagi kualitatif researcher karena kita butuh dua. Kita butuh yang based on numbers, ada angkanya, dan yang kedua kita butuh kualitatif penjelasannya. Jadi kita mesti tahu the what and the why gitu. Kuantitatif dapat dari what, kalau yang kualitatif kita What? akan memberikan why. Nah, ini kita bagi jadi dua. Yang pertama itu kita sebutnya data analytics team. Jadi dia yang ngumpulin kuantitatif semua. Dia kerjanya ngeliatin data aja terus. Ini tombol ini banyak Kasihan. diklik. Tapi Iya, iya, iya. it's actually a very fun job loh Pak. Really? Iya, it's a very fun job. Aku kan dulu I cannot imagine that. it's fun Pak. Oke, oke, oke. Apalagi sekarang gitu ya. Kalau Ya, misalkan ngelihat, jadi bisa ngeliatin I behavior believe you. orang-orang pada kok ini behaviornya aneh banget kenapa ya gitu. Nah begitu kenapa dia Hmm. discuss sama UX researcher, user experience Iya, researcher. iya, Aku punya iya. satu orang dia itu memang namanya kalau nggak salah usability engineering Pak. Dia sekolahnya di Jerman dulu dan aku juga baru tahu kalau misalkan ada jurusan itu. Jadi gimana caranya Usability? engineering. Huh? Jadi Engineering. Hmm. Jadi dia itu fokus bagaimana orang menggunakan sesuatu. Jadi dia itu biasanya yang aku ambil untuk dua ini adalah
either dari IT yang kayak usability ini, atau satu lagi dari mahasiswa dari jurusan psikologi. Karena dia harus bisa Oke. memberikan kenapa orang ini melakukan ini, gitu kan. Itu harus ada reason-nya, dan dia juga harus melakukan banyak macam-macam research ya Pak, mulai dari desk research, dia ngeliatin produk lain kayak competitor benchmarking, terus ada juga survei, terus ada juga interview, ada focus group discussion, dan itu semua dia yang lakuin, gitu. Nah, dia yang fokus untuk mencari tahu bagaimana orang akan menggunakan aplikasi ini. Dan setelah aplikasinya jadi, dia akan mendapatkan insights dari yang si kuantitatif kan, data. Ini orang nih Ya, tiap kali nggak nyampe ke page ini jarang banget dipakai, hampir nol loh. Coba deh kamu cari tahu kenapa orang nggak nyampe ke page ini gitu. Kejauhan gitu. Tapi kan itu ininya dia ya, pendapat subjektifnya dia gitu. Maka dia harus tanya ke usernya. subjektif. Dia harus tanya ke usernya, Ya. kenapa sih? Coba pakai deh di depan saya pengen lihat gitu kan. Dia pakai ini. Hmm. Ternyata bukannya memang nggak nyampe, bukan kejauhan, tombolnya nggak kelihatan. Atau yang lebih lucu lagi Sembunyi. pernah gini. Hmm. Kalau bikin button itu jangan pakai icon, dia bilang gitu. Lah, kenapa Hmm. gitu kan? Kalau dulu kan Hmm. mungkin saya kerjanya jadi kalau misalkan orang yang mungkin lebih generasinya lebih tua lah ya, itu kalau ngelihat icon, mereka tuh nggak yakin itu tombol tuh buat apa, padahal ada di homepage. Mereka bilangnya gini sama Oh, saya takut bayar kalau mencet button itu katanya. Nanti saya disuruh bayar. intimidating. Iya. Jadi Intimidating, tombol yang intimidating itu. iya, ini apa? Makanya saya nggak mau pencet. Saya bingung kan. Ini kenapa nih button nggak pernah dipencet ya? Begitu diganti si button ini ternyata tulisannya tuh apalah bond gitu lah atau receipt gitu loh, bukan suruh bayar, bukan pay. Receipt gitu kan. Dia Baru pencet, dipakai ya. baru dipakai. Tapi mesti tulisan, ditulis ini tuh receipt. Itu oke. Jadi nggak cukup dengan icon aja atau grafik gitu ya, tapi juga harus ditulis. Itu untuk yang older generation barangkali ya. Tapi Nggak juga. anak-anak zaman sekarang kalau misalkan ikonnya nggak jelas juga bingung. Kalau misalkan ditaruh misalkan emoji gitu ya, emoji. Kalau misalkan ada aplikasi baru, ya apalagi aplikasi asuransi, financial industry, terus tiba-tiba ada emoji gitu. Di situ ada orang buka ketawa. Serem juga kan, Pak? Ini maksudnya apa? Bingung. Nggak mau, apalagi ada di halamannya Oke. halaman pembayaran. Iya, 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 Saya iya, iya. menyetujui Kacau, apa ini? kacau, kacau. Oke, jadi sampai-sampai kita harus apa namanya berhubungan dengan psikolog ya untuk Ya, mendapatkan user interface yang baik ya. iya, itu Oke, user kita harus tahu experience. Ya. user experience, Pak. Mbak Malin, kita mungkin sudah sampai di apa namanya ujung ya, karena kalau kita terusin lagi nanti bisa 2 jam. Saya 2 hari juga nggak apa-apa, Pak. Thank you banget, thank you banget. Tapi saya masih mau nerusin nanti ya, nanti kapan-kapan ya. Oke, Pak. Terutama banyak sekali yang hal-hal yang lebih details mungkin yang ingin kita tahu nanti ya. Baik itu gamifikasi atau software development ataupun DevOps yang tadi ya. Kemudian apa namanya maintenance ya, maintenance itu juga merupakan satu masalah sendiri ya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu kita lihat. Tapi yang penting di sini adalah bahwa teknologi itu, terutama teknologi pendidikan ya, itu sangat-sangat membantu kita untuk belajar ya, dengan adanya tadi diselipkan gamifikasi, fun dan relevansi, kemudian ada input-output yang sesuai gitu ya. Itu merupakan nilai-nilai yang bisa dipelajari oleh teman-teman kita, terutama yang masih muda yang punya ambisi untuk berkarir di bidang teknologi ya. Jadi terutama ke depan ini kita belum menyinggung AI ya, artificial intelligence yang juga pasti ada di situ ya, dalam predictive analysis segala macam gitu ya. Jadi takutnya terlalu melebar nanti kalau kita bicarakan hal seperti itu. Tapi Mbak Malin janji ya nanti ada second
second episode. Siap, Ya, Pak. ya siap gitu ya. Oke, sementara itu dulu kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ya, Pak. Kita tanpa disadari kita sudah membahas software engineering ya yang cukup cukup apa namanya komprehensif menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk teman-teman kita yang sekolah di bidang itu. Dan terakhir tentunya ada ini nggak? Ada pesan apa nih kalau kalau Mbak Marlin mau kasih tips singkat barangkali buat teman-teman kita yang masih belajar. Ya mungkin tadi sih aku mau ngulang lagi aja ya, jangan pernah pupus untuk ingin belajar, selalu harus ingin mempelajari yang baru. Comfort zone itu adalah musuh kita, jadi harus selalu belajar gimana cara mengembangkan diri. Dan yang kedua, mungkin harus gimana caranya kita bisa punya skill problem solving, itu yang paling jarang sekarang ini. Terus yang ketiga ya adaptability, biasakan diri untuk bisa beradaptasi dengan circumstances yang berubah-berubah, karena the only constant now is change. Jadi ya harus punya adaptability yang tinggi lah untuk anak-anak zaman sekarang terutama ya. Pokoknya jangan zona nyaman. Jangan zona nyaman. Saya suka sangat suka dengan kalimat itu. Jangan senang berada di zona nyaman. Iya, itu bahaya Oke, justru. terima kasih. Bahaya. Bahaya. Setuju. Kita lifelong learning ya, kita harus terus berkarya ya. Oke, kita sampaikan salam kompeten. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. kompeten.